Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke mata pelajaran tematik, mata pelajaran IPS. Sebelum kita masuki mata pelajaran IPS, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapatkan hari ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, di mata pelajaran IPS kita akan belajar tentang pertama peternakan. Peternakan itu adalah suatu kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Biasanya peternakan ini dilakukan pada jenis-jenis hewan seperti sapi, ayam, kambing, domba, dan babi. Hasil peternakan diantaranya didapat berupa daging, susu, telur, dan bahan pakaian. Bahan pakaian ini biasanya didapatkan dari kulit hewan-hewan ternak. Selanjutnya ada pertanian, adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Beberapa contoh hasil pertanian masyarakat Indonesia diantaranya mangga, apel, brokoli, wortel, dan sebagainya. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa jadi dapat diperbaharui? Karena merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Berbeda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu salah satunya kita sudah tahu, itu sudah pernah kita pelajari di kelas 3 adalah batu bara. Di mana batu bara ini kenapa dia termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Karena untuk menghasilkan batu bara kembali itu dibutuhkan waktu bukan hanya beberapa tahun, melainkan dibutuhkan waktu sampai berjuta-juta tahun. Untuk menjadi batu bara pun itu dibutuhkan fosil dari hewan purba atau manusia-manusia purba yang tertimbun selama jutaan tahun. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah, persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Adapun beberapa manfaat dari sumber daya alam, yang pertama bisa menjadi sebagai penghasil energi, kedua sebagai bahan makanan. Berikut adalah gambar peta Indonesia, di mana peta Indonesia itu diperlihatkan peta persebaran hasil sumber daya alam hayati yang terdiri atas tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat di sana ada tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Hewan liar tersebut antara lain harimau, kera, orang utan, gajah, badak, banteng, anoa, dan sebagainya. Sedangkan hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. Pertama, upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Kedua, kebun koleksi, biasanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contoh, kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Kebun plasma nutpah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya kebun plasma nutpah di Cibinong, Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. Ketiga adalah kebun botani, didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Ada juga selain upaya yang dilakukan untuk agar pelestarian makhluk hidup pada tumbuhan, juga upaya pelestarian ini juga dilakukan pada hewan. Dengan cara pertama menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Kedua, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya.
Ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Keempat, membuat undang-undang perburuan. Kelima, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya ada tugas IPS untuk tema 6 ini KD 4.1 halaman 29. Diskusikan mengenai hal-hal berikut. Di antara lingkungan-lingkungan berikut termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu, apakah pegunungan, dataran rendah, pantai, atau lainnya, silakan tuliskan. Kedua, tuliskan juga potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu. Misal kamu menuliskan saya berasal dari daerah pegunungan. Nah, potensi sumber daya alam yang paling banyak didapatkan di daerahmu itu seperti apa atau apa contohnya, silakan dituliskan. Dan juga tuliskan mata pencaharian atau pekerjaan penduduk setempat yang ada di daerahmu. Kalian bisa membuat laporan hasil pengamatan ini dan menjawab pertanyaan dan tuliskan di buku kecil. Tabel laporan dan daftar pertanyaan silakan lihat di halaman 29. Demikian dulu untuk mata pelajaran IPS. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.